Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada, puji Tuhan kita sudah ada di bulan September yang diberkati. Saya ingatkan lagi bahwa kita tidak perlu panik, tidak perlu takut, karena ini semakin dekat dengan tanggal yang dinubuatkan oleh orang tertentu bahwa pada tanggal 23 atau 24 September akan terjadi pengangkatan gereja. Jangan takut, tetap takut Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap cari Tuhan. Karena saya ingatkan di video saya sebelumnya bahwa yang paling penting adalah kita siap diri supaya kapanpun nomor antrian kita tiba, kita dalam keadaan bertobat, dalam keadaan melayani, dalam keadaan menjadi saksi, dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa, karena kita intim dengan firman dan doa. Maju terus orang percaya, bangkit gereja Tuhan, tetap bersatu, tetap melakukan yang terbaik untuk kepentingan Tuhan. God bless you all. Shalom. Third, conspiracies that the world is coming to an end have flooded the internet. These theories are sparked by the overwhelming appearance of the numbers 9, 2, and 3 appearing in numerous television shows and movies. The Big Bang Theory and asteroid strikes September 23rd, the volcano movie 239 in the license plate, Seeking a Friend at the End of the World, and asteroid strikes on September 22nd, 23rd, and ends the world. The movie Deep Impact starring Morgan Freeman, the asteroid would strike on 9/22. Evan Almighty, he said the date of the flood is September 22nd. Until September 22nd, midday. And if the ark isn't finished by then, you will be. Is that when it's going to happen? September 22nd, midday? The movie knowing the date of September 22nd and 23rd, the Earth is destroyed by a solar flare. Little Shop of Horrors, you had this September 23rd event that humans will encounter a deadly threat. The movie Tomorrowland, disaster strikes on September 23rd. In NCIS, The Last Man Standing was the episode Do They Know 23? No. You know that signal there? In Jim Carrey's movie 23, he mentions the date September 23rd as the day that hell arrives. In the TV show Sleepy Hollow, September 23rd, a new dimension is opened. Hello? Maybe September 23rd. September 23rd, 1780. Evil is Mengapa mereka ini suka sekali menebak tentang terjadinya hari kiamat ya? Padahal ya, menurut Alkitab mereka sendiri, Yesus sendiri tidak tahu kapan datang hari kiamat. Ya, itu bisa dilihat ya di Injil Markus pasal 13 ayat 32. Situ dikatakan, tetapi tentang hari kiamat atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Jadi anak ini berarti merujuk Yesus. Yesus juga tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Jadi hanya Bapa saja yang tahu. Jadi dari ayat ini aja sangat jelas ya bahwa Yesus itu bukan Bapa ya, dan dia pribadi yang berbeda ya. Artinya bahwa dia bukan Tuhan. Dan bisa juga dilihat di Matius 24 ya, pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya. Jadi sangat tegas ya bahwa malaikat tidak tahu. Yesus yang disebut anak pun tidak tahu. Hanya Allah Bapa yang tahu ya. Jadi jelas menurut Injil Yesus sendiri mengakui bahwa ia tidak mengetahui kapan hari kiamat ya. Dan mereka ini menebak kapan datang hari kiamat ini sudah berulang kali ya, tetapi ternyata tidak terjadi gitu. Ya, jadi dari ya daftar ramalan kiamat yang gagal dalam sejarah Kristen itu sudah sangat berulang kali ya. Yang pertama di abad kedua Masehi. Jadi di abad kedua Masehi juga itu pernah, yaitu Montanus. Yaitu gerakan Montanus di Phrygia, Turki sekarang, mengklaim kiamat sudah dekat. Para pengikutnya menjual harta, menunggu di desa kecil bernama Vefuzan. Ternyata kiamat tidak datang. Kemudian yang kedua tahun 234 Masehi, ya lebih kurang 234 Masehi, yaitu Hippolytus dari Roma. Dia menghitung berdasarkan kitab Daniel yang memperkirakan kiamat pada tahun 500 Masehi. Ternyata tidak terjadi ya.
Paulus dari Konstantinopel abad ke-7 Masehi memperkirakan kiamat terjadi tahun 600, ternyata gagal ya, nggak terbukti ya. Kemudian tahun 1831 sampai 1844 Millerites atau William Miller di Amerika, dia memprediksi Yesus akan datang pada 22 Oktober 1844. Peristiwa ini disebut The Great Disappointment, ya, kekecewaan besar, karena ribuan pengikut sudah menunggu tapi tidak terjadi. Dari kelompok ini kemudian lahir gereja Advent hari ke-7. Kemudian yang kelima ada Jehovah Witness, ini saksi-saksi Yehova. Beberapa kali memprediksi kiamat tahun 1914 tapi gagal. Tahun 1925 ternyata nggak terjadi. Ya, tahun 1975 semua meleset. Kemudian Harold Camping, radio Kristen di Amerika Serikat, mengumumkan kiamat akan datang pada 21 Mei 2011. Lalu direvisi ke 21 Oktober 2011. Tidak terjadi dan akhirnya ia mengakui kesalahannya. Ya. Kemudian beberapa evangelis modern ada yang mengaitkan kiamat dengan tahun 2000. Ada juga yang menebak tahun 2012 bertepatan dengan kalender Maya. Semuanya gagal. Ini masih yang besar ya. Yang lokal juga ada. Dulu kan pernah terjadi di Bandung. Meleset semuanya. Nah, jadi seperti itulah.